Orang cuma ngasih izin, masa dikasih dosa sampai kiamat, orang udah mati dikirimin dosa terus. Kan serem. Hukum itu terkena di saat kita masih hidup. Hanya kebaikan yang masih bisa membawa kebaikan. Tapi kalau dosa itu berhenti saat dia mati. Nggak ada terus mau sampai kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ini konten saya agak lain. Saya akan menyampaikan kritik kepada seorang Habib. Kamu boleh cek di semua konten saya, belum pernah saya berbicara kasar tentang Habib. Bahkan mengkritik pun saya belum pernah. Baru ini saya coba. Saya disclaimer dulu. Dalam pemahaman saya, Habib itu berbeda dengan yang lain. Itu saya catat betul-betul. Jadi ada orang melakukan sesuatu, ada Habib melakukan sesuatu, saya memandangnya berbeda. Ya silakan kalian menganggap sama, itu urusan kalian. Saya memandangnya berbeda. Saya ikut Gus Baha. Kata Gus Baha itu ini Habib, bukan Habib Kribo. Pokoknya ketika bertemu dengan Habib, ini Habib. Lain dengan kita. Saya ikut sekali itu. Kenapa? Karena Habib itu berbeda dengan kita di nasabnya. Artinya sesuatu yang kita tidak bisa capai. Nasabnya beliau bersambung ke Rasulullah. Kita tidak bersambung ke Rasulullah. Kalau kiai dengan bukan kiai, saya tidak fanatik. Ini nasab kiai, ini bukan persoalan bagi saya. Saya masih bisa memandangnya sama saja. Lebih fokus kepada keilmuannya. Mau kamu dikenal sebagai Gus, sebagai kiai atau bukan. Mau kamu dipanggil Gus, punya pesantren atau apa, itu nggak terlalu penting. Yang penting kamu berilmu atau tidak. Tapi kalau Habib, saya tidak mau tahu itu dia berilmu, itu apa. Pokoknya itu Habib. Sudah punya keistimewaan sebagai Habibnya. Gitu ya, ini pengantar dulu. Kemudian apa yang ingin saya kritik adalah ketika Habib ini menolak adanya dosa jariyah. Atau dosa yang tetap mengalir walaupun orangnya sudah mati. Jadi kata Habib Kribo ini, yang ada itu hanya kebaikan. Kebaikan itu orangnya sudah mati, ada kebaikan yang terus mengalir kepadanya walaupun sudah mati. Ya mungkin merujuk kepada yang sering kita dengar, ingkoto amaluhu, amalnya sudah habis, ada 3 jalur. Artinya ada indikasi kebaikan itu terus mengalir. Anaknya yang soleh, mendoakan, atau dia bersodakoh jariah, atau dia pernah mengajarkan ilmu, lalu ilmu itu bermanfaat. Lembut ya, saya kalau mau bicara Habib lembut ya. Terserah kamu kritik, wah giliran bicara itu satu kelompok atau apa, entahlah dengan Habib ini satu kelompok di mana gitu ya. Ya silahkan, saya tidak pernah terganggu dengan penilaian ya. Intinya saya mau halus, karena ini mengkritik Habib gitu ya. Sebetulnya kalau kita memahami bahasa kita saja, ada bahasa amal jariyah. Amal itu perbuatan. Perbuatan itu kan mutlak, bisa baik, bisa buruk. Kita terima ada amal jariyah. Berarti kita terima ada efek dari amal yang terus berjalan. Kita memahami secara bahasa saja. Amal itu ya perbuatan. Ada amal baik, ada amal buruk, itu kita sepakat. Kalau kita sepakat ada amal jariyah, berarti ada dosa yang terus berjalan, ada kebaikan yang terus berjalan. Kalau kamu tidak percaya, bisa kamu cari di kitab Ihya ketika Imam Ghazali menjelaskan tentang hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam, kemudian man sanna sunnatan sayyiatan. Jadi bicara tentang 2 dimensi di mana efeknya ini akan terus ba'da mi'atin wa mi'atain wa aktsar. 100 tahun, 200 tahun, bahkan seterusnya sampai kiamat kamu akan mendapatkan efeknya. Itu ada 2 jalur. Yang pertama amal baik. Selama kebaikan yang kamu tinggalkan itu terus dikerjakan oleh orang lain, kamu menjadi pemicu, entah kamu menjadi pendahulunya, pendobraknya, atau kamu menjadi penemunya, atau kamu menjadi orang yang pertama menyerukan. Lalu ada orang yang hanya mendengar dari kamu. Ya, mungkin di tempat lain sudah diserukan, tapi ada orang yang pernah mendengar pertama dari kamu. Lalu orang ini juga mengajarkan, saya pernah mendengar dari guru saya terus. Itu akan menjadi amal jariyah, artinya pahalanya mengalir. Begitu juga kalau ini berupa keburukan. Makanya youtuber-youtuber ini hati-hati. Takutnya ada orang yang mendengar sesuatu dari kamu, dia tidak mendengar dari yang lain, mendengarnya dari kamu, lalu dia ajarkan terus. Kamu itu dapat kiriman walaupun sudah mati. Keburukannya, kalau kamu itu ajarkan keburukan. Ucapan Imam Al-Ghazali itu, tuba liman matah wa matat ma'ahu dzunubuhu. Beruntung orang yang mati, lalu keburukannya itu mati juga. Artinya dia tidak punya investasi perbuatan buruk. Dia tidak punya jatah akan dikirimi dari asar perbuatan buruk orang lain, bersinergis dengan dia, sehingga dia terus akan mendapatkan kiriman. Terus lanjutan dari ucapan Al-Ghazali, wawailun tawilun, dan kecelakaan, kesialan yang berkesinambungan, panjang sekali. Liman mata wa mamatat sayyi'atuhu, atau wa sayyi'atuhu tahya, ala mamarriz zaman. Celaka orang yang orangnya mati, tapi keburukannya nggak mati. Bahkan keburukannya hidup terus. Ba'da sanatin aw sanata ini. Setelah 1 tahun,
atau bahkan mi'asana 100 tahun, atau mi'atain, atau 200 tahun, atau aksar, atau lebih banyak. Jadi ada. Imam Ghazali berdalil dengan Al-Quran. Wa naktubu ma qaddamu. Dan kami tulis apa yang sudah kalian kerjakan. Wa atharohum. Dan juga asar itu peninggalan. Artinya kamu mati meninggalkan keburukan. Di mana ini terus dikembangkan, kamu juga dapat dosa dari situ. Jadi ada konsep dosa jariah itu ada ya Habib, ada. Bahkan kalau dalam Sahih Bukhari apa Sahih Muslim itu, anak Nabi Adam yang pertama kali membunuh akan terus mendapatkan kiriman dosa setiap ada pembunuhan. Karena dia yang pertama kali membunuh. Begitu ya, begitu juga Nabi Muhammad SAW mendapatkan pahala dari semua amal baik yang kita kerjakan karena beliau yang pertama kali mengajak, pertama kali mengajarkan. Jadi ada kesinambungan. Bahkan Al-Ghazali itu mencontohkan, ada narasi Al-Ghazali ini yang tajam sekali ya. Kalau tidak salah saya ingat ya, infaku dirhamin zaifin asyaddu min sarokoti mi'ati dirhamin. Orang memberikan dirham itu mata uang berbentuk emas ya, mata uang palsu ya, alat tukar tapi palsu ya. Itu lebih bahaya daripada orang yang mencuri 100 dirham itu. Kenapa? Karena kalau kamu mencuri 100 dirham, kamu merugikan orang itu dan maksiat ini putus, selesai. Ya dosa kamu mencuri punya dia. Nggak ada imbas yang lain yang bersumber dari yang kamu lakukan itu. Kecuali kalau uang ini kamu pakai, enggak, ini fokus di mencurinya. Beda dengan kalau kamu memberikan 1 dirham mata uang palsu. Orang yang menerima tidak tahu, lalu uang ini dibelikan oleh dia, terus dikembangkan lagi, dibelanjakan lagi. Maka selama uang itu masih ada, masih muter, kamu dapat terus keburukan dari ifsad amwalin nas, rusaknya transaksi orang, tidak sahnya transaksi orang. Kenapa? Karena dalam fikih itu tidak boleh kita mentransaksikan dirham palsu kecuali kita kasih tahu. Artinya kamu tidak perlu terlalu masuk kepada apa itu dirhamun zaifin ya. Dirhamun zaifun itu kajiannya dalam fikihnya. Yang jelas ini kita menipu sesuatu di mana sifatnya berkepanjangan. Sama dengan kamu mengajarkan kesesatan, mengajarkan tipu daya, mengajarkan informasi palsu, kamu sebarkan kepada orang, terus ini akan menyebar lagi, dan informasi palsu itu melahirkan dosa, misalnya membenci orang yang tidak semestinya, membenci orang yang tidak melakukan keburukan, tapi karena berita ini dia menjadi seolah-olah melakukan keburukan, terus orang akan ada kebencian, itu akan ada dosa, dan dosa itu akan terus mengalir kepada kamu karena kamu yang menyebarkan itu pertama kali. Makanya hati-hati, jangan sampai kita bicara di publik dengan pembicaraan yang menipu, karena kalau sampai itu didengar orang terus sampai ke bawah, itu berlaku untuk siapapun, terutama juga untuk saya yang banyak bicara di YouTube ya, untuk ustadz-ustadz juga siapapun ya. Setidaknya kita pertegas bahwasanya ada dosa jariah, ada amal jariah. Ada dosa yang berhenti, ada dosa yang terus berjalan. Kita terus mendapatkan kiriman. Wal iyadzubillah, wailun tawilun. Itu berdasarkan hadis Nabi, man sanna sunatan sayyi'atan, berdasarkan firman Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Ya, ketika Az-Zabidi mensyarah ini tidak banyak bicara karena berarti memang ini sudah sesuatu yang lugas dipahami. Allahumma dina ada sabil. Jadi yang diucapkan Habib itu tidak benar. Bukan tidak ada dosa jariah, ada ya, ada. Justru itu peluang kita sial sekali ya. Bukan peluang, artinya ini keadaan kita sangat sial ya kalau kita sampai punya dosa jariah. Mari kita perhatikan apa kesalahan-kesalahan kita cross check ya. Terutama kesalahan yang berpotensi melahirkan keburukan. Kalau kamu ngomong sesuatu salah terus orang dengar cuma begitu saja, nggak ada efek yang lain, ya dosa kamu menyampaikan berita bohong. Tapi kalau ada efek dari kesalahan kamu ngomong itu, orang menjadi mendakwakan yang buruk, menyalah-nyalahkan yang benar karena omongan yang salah. Ya sama dengan kamu memberi orang uang palsu, lalu oleh orang itu uang palsu itu dibuat belanja. Lalu dia berbelanja dengan uang yang palsu. Belanjanya tidak sah, uangnya uang palsu. Terus yang belanja barang juga begitu terus ya. Itu nanti ifsadu amwalin nas, merusak harta manusia. Maka selama uang itu masih ada, kamu dapat kirimannya. Begitu analoginya Al-Ghazali. Kamu baca dalam kitab Ihya. Saya ingin mencoba membedakan mana saya bicara ringan, mudah dipahami, di mana kamu butuh trust kepada saya bahwa saya membaca berdasarkan kitab. Ya kalau tidak percaya silahkan. Allahumma dina dasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.